Halo semua, ini aku lagi on the way ke kampus, mau memulai kelas pertama di semester baru. Dan hari ini aku bareng sama Mbak Maharani Hapsari akan mengajar kelas yang namanya Ekonomi Politik Pembangunan gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak belajar HI gitu ya, atau mungkin ingin belajar HI gitu, aku mau cerita sedikit apa sih sebenarnya mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan, apa yang mau kita pelajari di kelas ini gitu ya. Nah mungkin secara sederhana kita membahas tentu saja tentang isu pembangunan gitu ya. Pembangunan ini bukan hanya tentang bangun rumah gitu ya teman-teman, konstruksi rumah, tapi tentang pertumbuhan ekonomi gitu ya, suatu daerah, wilayah ataupun negara ya. Ada proyek-proyek pembangunan. Coba teman-teman kalau misalnya dilihat di berita saat ini, apa ya proyek pembangunan yang lagi sering diberitakan? Mungkin salah satu contohnya adalah proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN gitu ya, yang lagi banyak dibahas. Nah, jadi kalau misalnya di mata kuliah ini kita akan malah belajar bagaimana suatu program pembangunan itu dianalisis dari kacamata politik ekonomi. Kenapa kacamata politik ekonomi ini penting gitu ya? Karena sebenarnya pembangunan atau suatu proyek pembangunan itu berjalan, itu tidak lepas loh dari kepentingan politik ekonomi, dan tidak lepas juga dari dampak-dampak ekonomi politik. Nah kita kan nggak pengen ya kita membuat suatu pembangunan gitu, tapi pembangunan itu justru misalnya menyengsarakan orang lain, membuat orang lain rugi, atau mungkin bahkan ada korban jiwa. Itu kan suatu hal yang kita tidak ingin terjadi gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata politik ekonomi, setiap isu pembangunan atau setiap proyek pembangunan itu tidak lepas loh gitu dari dari kepentingan-kepentingan politik, yang artinya ini tidak lepas dari aktor-aktor, nggak lepas dari sebenarnya ada loh yang dirugikan, ada yang diuntungkan dari proyek pembangunan ini. Nah, idealnya adalah kenapa kita perlu membahas ini, supaya kacamata kita atau cara kita memandang pembangunan itu bisa lebih realistis, bisa lebih kritikal gitu ya. Melihat suatu proyek pembangunan itu bukan hanya melihat yang bagus-bagusnya saja, wah-wahnya saja, yang keren-kerennya saja, tapi kita juga bisa menganalisis, membedah bahwa di balik suatu kemegahan, suatu kemewahan itu juga tidak lepas dari dilema, tidak lepas dari problematika politik, problematika ekonominya gitu. Jadi itu kira-kira yang sebenarnya kita bahas di mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan ini. Dan tentu kacamatanya tuh ada beda-beda, ada konsep-konsep penting yang perlu dibahas. Apa sih misalnya contoh konsep atau teori yang dibahas di mata kuliah ini? Misalnya kita bicara tentang growth led development atau pembangunan yang berbasis logika pertumbuhan. Kenapa ini penting? Karena di perkembangan global saat ini, logika pertumbuhan itu masih menjadi logika yang paling dominan dalam mengevaluasi suatu proyek pembangunan. Apakah negara itu maju atau berkembang, developed countries atau developing countries, itu masih sering dilihat dari seberapa mampu atau seberapa pesat negara itu bisa tumbuh gitu kan, growth. Nah, growth ini tuh juga ada teorinya, bahwa kalau kita ngelihat perkembangan ya, misalnya Rousseau menceritakan bahwa suatu negara itu berkembang bisa dilihat dari industrinya yang tadinya agriculture, terus berbasis industri manufaktur, terus berbasis industri knowledge, creative industry. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangan dari satu negara itu. Dan yang kedua misalnya dilihat bahwa suatu negara bisa dikatakan tumbuh, berkembang gitu ya, dilihat dari kapasitas GDP ya, growth domestic productnya. Nah ini menjadi salah satu
termometer dominan nih teman-teman yang sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu negara. GDP-nya berapa? Cara menghitung GDP itu gimana? Sederhananya, growth domestic product itu dilihat dari kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa, gitu ya. Jadi faktor produksi, gitu ya, satu negara barang dan jasa itu diukur dari di GDP ini. Dan ini sebenarnya kalau dalam ilmu ekonomi kita belajar tentang bagaimana menghitungnya, gitu ya. Ini juga bukan hal yang mudah ya teman-teman. Bagaimana kita bisa menghitung growth domestic product suatu negara, tentu butuh ilmu yang kompleks. Tapi saya kira ini juga perlu dilengkapi dengan pemahaman political ekonominya, bahwa ketika kita memutuskan menggunakan GDP, artinya kita tanda kutip tergabung atau mengakui, mengamini teori-teori tentang growth. Teori-teori yang menandakan bahwa suatu negara itu bisa dikatakan maju hanya dilihat dari kemampuan kapasitas suatu negara itu bisa memproduksi barang dan jasa, gitu. Pertanyaannya adalah apakah kalau dalam politik ekonomi apakah itu menjadi alat ukur yang paling tepat, paling sesuai? Nah, itu menjadi pertanyaan kalau kita bahas di kelas PED, Political Economy Development. Masihkah GDP itu menjadi alat ukur yang paling dominan? Aku udah pernah bahas ya tentang sejarah ekonomi politik dari GDP di video sebelumnya, nanti aku kasih linknya di bawah ya teman-teman. Tapi itu kira-kira beberapa pertanyaan yang akan dibahas tentang GDP misalnya. Atau kalau kita melihat sekarang perkembangannya dalam dunia kajian ilmiah, justru mulai banyak peneliti-peneliti di wilayah Eropa dan Amerika itu yang mencoba untuk melihat di growth. Karena kalau satu negara tumbuh terus gitu, yang terjadi malah eksploitasi besar-besaran gitu ya. Eksploitasi terhadap sumber daya, yang terjadi malah ketimpangan sosial yang semakin tinggi, yang kaya makin kaya gitu, sehingga problematika ini menimbulkan kegelisahan di kalangan akademisi dan mereka memulai riset yang namanya degrowth. Bisa nggak sih negara itu justru bukan hanya fokus pada pertumbuhan gitu ya, tapi juga tentang sustainability, tentang keberlanjutan dari lingkungan. Nah, itu yang dibahas di isu degrowth ini. Nah, itu yang saya kira menarik ya di mata kuliah ini teman-teman. Nanti mungkin di kesempatan lain aku akan share juga konsep-konsep ekonomi politik pembangunan yang bisa dibahas lebih lanjut gitu ya. Misalnya kita bisa bahas tentang inequality, ketimpangan gitu ya, atau bahas pembangunan sebagai project postkolonial gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak yang udah dengerin.